Kalau kamu berani pulang sendirian lewat jalan sunyi ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena begitu kamu melakukannya, kau akan melihat sosok wanita berambut panjang berdiri tepat di ujung jalan sambil tersenyum dengan gigi penuh darah. Malam ini aku akan menceritakan kisah nyata yang menimpa seorang pengendara motor yang bertemu dengan kuntilanak di sebuah jalan sepi. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ada satu jalan tembusan yang terkenal angker. Jalan itu jarang dilalui orang, apalagi setelah tengah malam. Pepohonan rimbun menutupi cahaya bulan, dan udara di sana selalu dingin menusuk. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi pulang larut setelah lembur kerja. Karena ingin cepat sampai rumah, ia memilih jalan pintas itu, tanpa tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya. Saat motor melaju pelan, suara jangkrik terdengar jelas. Namun tiba-tiba, suara itu menghilang. Hening. Ardi merasa ada yang aneh. Angin dingin berembus, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari kaca spion, ia melihat ada bayangan putih yang seperti melayang mengikuti motornya. Ia mengira itu hanya perasaan, tapi kemudian terdengar suara lirih, suara tawa perempuan. Ardi mulai panik. Ia menambah kecepatan motornya. Tapi anehnya, suara itu justru makin jelas, seakan tepat di belakang telinganya. Di tengah perjalanan, motornya tiba-tiba mogok. Mesin mati begitu saja, padahal bensin masih penuh. Ardi turun mencoba menyalakan motor, namun sia-sia. Lalu ia mencium bau anyir, seperti darah. Saat menoleh ke arah pepohonan, terlihat sosok wanita berbaju putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tangannya pucat, kukunya panjang, meneteskan darah. Ardi gemetar, tubuhnya kaku. Wanita itu mendekat perlahan. Dari balik rambutnya terdengar suara tangisan. "Anak, anakku, kembalikan anakku." Ardi berusaha kabur, menyalakan motor dengan terburu-buru. Tiba-tiba, wanita itu sudah tepat di depannya. Wajahnya hancur dengan mata merah menyala. Ia menjerit keras, lalu melayang dan duduk di jok belakang motornya. Ardi bisa merasakan tubuhnya semakin berat. Dari kaca spion, jelas terlihat sosok itu tersenyum lebar, dengan mulut menganga hingga telinganya. Motor Ardi akhirnya menyala. Ia tancap gas sekuat tenaga. Tapi sepanjang jalan, suara tawa melengking menggema di telinganya. Ardi akhirnya sampai di rumah, langsung masuk tanpa menoleh ke belakang. Ia menutup pintu dengan napas tersengal. Namun saat masuk kamar, ia merasa aneh. Kacanya berembun, seperti ada yang baru saja meniupnya. Dan di kaca itu ada tulisan dengan jari, "Aku ikut pulang." Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan sunyi itu. Tapi, setiap malam, ia selalu mencium bau anyir darah di kamarnya. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.